partai konvensi Bapak saat ini termasuk 5 besar terkorup. Apa action Apa Bapak? action Bapak ya untuk mengurangi hal tersebut? Mengurangi korupsinya. Ya, Menghilangkan kalau perlu Pak. betul. Jadi partainya 5 besar terkorup. Saya rasa hari ini ada 12 partai besar korupsi di Indonesia. Semua partai Indonesia hari ini terkena yang namanya praktek korupsi. Dan kalau kita tarik di luar itu, kita masuk ke pemerintahan, kementerian mana yang bebas korupsi. Kita tarik lagi ke private sector, maka di private sector minoritas perusahaan yang bebas korupsi. Praktek korupsi di Indonesia hari ini adalah wajah kita hari ini. Wajah kita hari ini. Ketidakjujuran adalah pemandangan di mana-mana. Bahkan beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu di Bandung ada yang sempat tanya, Pak Anies, kenapa para petinggi-petinggi itu selalu suka mencuri uang rakyat? Siap tidak jadi pemimpin yang tidak mencuri uang rakyat? Saya bilang benar, pencuri-mencuri ada di pemimpin dan ada di rakyat. Kita semua mengalami, saya tantang Anda hari Jumat besok, beli sepatu jam 10 pagi. Lalu pakai sepatu itu Jumatan dengan sepatu barunya. Mau gak Anda? Berani gak lakukan itu? Poin saya adalah hari ini ketidakjujuran ini masif. Kenapa? Menurut saya ada pembiaran yang luar biasa. Ada pembiaran luar biasa. Yang membiarkan siapa? Kita semua. Karena itu kita di sini kumpul. Kenapa? Kita tidak mau membiarkan ini berjalan terus. Kita harus mulai hentikan ini. Jadi saya katakan ya Partai Demokrat, partai-partai yang lain ada kader-kader yang kena korupsi. Tetapi konvensinya adalah proses benar untuk mencalonkan seorang presiden. Seseorang melewati fase dinilai, dilihat track recordnya, dilihat apa yang sudah dikerjakannya, dilihat pikiran-pikirannya. Lalu dipilah dan dipilih, baru dia menjadi calon presiden. Konvensi membuat proses pencalonan presiden bukan proses yang misterius dan dadakan. Pencalonan presiden prosesnya termasuk saya di sini diadili pula. Ditanyai dan di mana-mana ditanyai. Menurut saya konvensi ini, proses ini seharusnya dilakukan oleh semua partai politik di Indonesia. Sehingga rakyat punya hak untuk menentukan siapa yang menjadi calonnya. Kita bahkan menyaksikan ada yang sudah jadi capres dan cawapres, gak tahu asalnya dari mana. Tahu-tahu sudah jadi capres dan cawapres. Pertanyaan kita, what makes you capres dan cawapres? Dan ini yang dikerjakan Partai Demokrat adalah cara yang benar. Partainya tidak populer. Dan di situ kemudian saya harus memilih antara cari populer dan atau pilih langkah yang benar. Saya tidak cari popularitas, saya pilih langkah yang benar. Dan konsekuensinya panen kritik sana sini, enggak masalah. Bukankah kita selama ini selalu takut, selalu kecewa menyaksikan pemimpin yang hanya mau populer, bukan? Tidak mau ambil keputusan yang menurut dia benar tapi tidak populer dan artinya harus berdebat berkali-kali dengan semua orang menjelaskan kenapa keputusannya A. Saya pilih rute ini. Kenapa? Karena saya lebih takut. Bukan kata orang hari ini, tapi kata sejarawan 10 tahun yang akan datang. Di situ menurut saya kuncinya. Begitu. Baik. Nanti memberantasnya. Ya, memberantasnya ya, bagaimana? Ya. Memberantasnya nomor 1 jadi presiden dulu. Yes. Jadi presiden dulu. Begitu jadi presiden, maka kan saya katakan tadi semua partai mengalami hal yang sama, bukan? Hulunya praktek korupsi di Indonesia, hulunya adalah politik dan uang. Itu hulunya. Dan hari ini gak ada yang mau menyentuh itu. Karena itu sebabnya saya sebagai orang non partai pilih turun tangan dan bila saya terpilih saya akan kumpulkan semua ketua partai politik. Mulai sekarang kita ubah cara mengelola partai politik. Selama partai politik bekerja dengan cara seperti ini, maka sampai kapanpun ini menjadi generator korupsi Indonesia. Karena itu harus ubah. Dan yang mengalami problem uang dan politik bukan hanya 1-2 partai. Semua mengalami. Penyelesaiannya simple, tapi semua harus melakukan. Nomor 1, partai politik bukan tempat mencari mata pencaharian. Kalau Anda mencari mata pencaharian, cari tempat lain. Private sector banyak, di mana Anda bisa bekerja dengan baik dan terhormat. Yang kedua, sumber pendanaan. Sumber pendanaan hari ini, sumber pendanaannya amat sedikit. Partai politik, alokasinya, biayanya itu
untuk tahun lalu saja hanya sekitar 8,7 miliar. Bagaimana kita bisa berharap sebuah partai politik dengan 8,7 miliar bisa mengelola cabangnya di 500 lebih kabupaten kota? Tidak mungkin, impossible. Karena itu pengelolaan pendanaan harus dibereskan. Jika sumbernya tidak jelas, laporannya pun tidak perlu jelas. Dan hari ini kita tidak mencari laporan yang jelas. Kenapa? Sumbernya juga tidak jelas. Karena itu perjelas sumbernya, diaudit, transparan, dan itu kemudian membuat kita bisa membereskan. Partai politik harus siap untuk didanai dan transparan. Yang ketiga adalah strukturnya diubah. Struktur partai politik sekarang ini dahsyat. DPP sekian ratus, DPD sekian ratus, DPC sekian puluh. Ini bisa menggantikan pemerintah. Strukturnya itu seakan-akan dia mau menjalankan pemerintahan. Tidak, Indonesia bukan negara pertama yang menjalankan demokrasi. Puluhan negara sudah berdemokrasi, efisien biayanya, transparan prosesnya, dan terhormat jadi politisi. Itu harus dikembalikan di Indonesia sekarang. Jadi cara-cara seperti itu, panggil ketua partai, ajak bicara, dan kemudian katakan kalau kita tidak berubah, jangan heran kalau masyarakat akan makin hari makin menjauhi partai politik, dan satu saat nanti kekecewaan itu bisa menjadi bumerang yang luar biasa. Tekanan ini harus diberikan. Hari ini gak ada yang manggil, dan partai politik itu kalau dipanggil presiden, datang, taat. Masalahnya dipanggil apa tidak. Anda kalau di SMS presiden, disimpan SMS-nya. Loh iya betul, coba aja. Disimpan pasti SMS-nya. Misalnya ya, nanti saya udah jadi presiden nih misalnya ya, SMS Indra, pasti disimpan. Oh iya, saya bangga banget di Pak. Di foto, di tweet gitu, saya barusan dapat gitu kan, kira-kira. Selfie saya langsung. Itu kekuatan seorang presiden menekan, itulah modern presiden era modern itu bukan memerintah, memanggil, bernegosiasi, persuasi, bicara depan orang, tunjukkan dorongan itu. Berubah republik ini, pasti berubah.